Di sore ini saya akan menyampaikan 12 adab memberi hukuman pada anak dalam Islam. Sahabat-sahabat sekalian, di surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di mana ada hadis yang spesifik, kita harus mendidik anak gitu ya, dengan akhlak yang baik. Mana halawalidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Jadi tidak ada warisan terhebat gitu ya dari orang tua kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab yang baik. Dan setiap kita kelak akan ditanya tentang pengasuhan kita, pendidikan kita kepada anak. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Berangkat dari situ maka kita mendidik anak harus sesuai dengan adab-adab Islam. Termasuk menghukum anak harus sesuai dengan adab-adab Islam. Ya kan di Islam memang ada basyira wa nadhira, ada reward, ada punishment, di mana kita semua harus mengikuti alur itu, bahwa kalau anak berbuat baik kita kasih reward, kasih penghargaan. Kalau anak kita berbuat buruk, di dalam Islam ada punishment, ada hukuman gitu ya, karena memang seperti itu Islam itu sebagaimana Al-Furqan 56, bahwa wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ada mubasysyiran, ada wa nadhira, ada reward dan ada punishment. Tetapi tentu hukumannya itu harus sesuai dengan adab-adab Islam. Mana yang 12 adab memberi hukuman pada anak dalam Islam? Yang pertama, menghukum harus karena Allah, bukan karena nafsu amarah ya. Bisa dicari ke surah Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Jadi menghukumnya itu karena Allah, bukan karena nafsu amarah ya. Karena memang harus kita ingat, setiap mau marah itu apakah ini akan manfaat atau madarat? Apakah ini nafsu amarah atau memang ini pendidikan? Jadi ada yang harus marah gitu ya, tetapi bukan berangkat daripada amarah kita. Jadi marahnya itu marah keharusan bukan marah karena kita tidak bisa mengendalikan diri gitu. Dan maka marahnya harus karena Allah. Kita itu sayang karena Allah cinta karena Allah, benci pun atau marah pun karena Allah. Yang nomor kedua, hukuman tidak diperbolehkan menjatuhkan kemuliaan diri kita dan anak kita. Ada muruah gitu ya. Jadi harus sadar siapa, kapan, di mana gitu ya. Anak kita kalau sudah besar bukan tempatnya untuk seperti kita menghukum kepada anak kecil. Kapan juga jangan sampai di depan teman-temannya, di depan ibu gurunya, atau di depan hal-hal yang anak akan terluka nanti. Di mana juga di mana, apakah di sekolah, di masjid, di madrasah, atau di rumah pun di depan adiknya gitu ya. Itu kan muruah, dia harusnya dipanggil empat mata seperti itu. Nah ini tentu hukuman tidak diperbolehkan menjatuhkan kemuliaan diri kita maupun anak kita. Maksudnya diri kita jangan sampai di depan umum kita menghajar anak, kan itu jatuh tuh harga diri kita, kehormatan kita gitu. Dan tentu ke anak pun jangan sampai menghukum anak di depan teman-temannya, di depan adiknya, di depan gurunya gitu ya. Orang-orang yang nanti anak itu akan jadi luka psikis, itu tidak boleh. Maka kita harus tenang, teduh, cool, kalem, bijak. Dan kalaupun harus marah, ini harus marah misalnya karena udah keterlaluan, tetapi yang elegan, dipanggil empat mata gitu ya. Boleh di situ kita marah dengan terukur begitu. Yang nomor ketiga, jangan sering memberikan hukuman karena bisa membuat anak semakin kebal gitu ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, di surah Al-A'raf 31. Segala macam itu ada berlebihannya, maka kita tidak boleh sampai berlebihan.
Ya karena nanti seperti obat, kalau terlalu sering itu resistensi. Seperti kuman itu, seperti virus ada imunnya gitu ya. Kalau udah terkena gitu ya, atau sering terkena ya bakal imun gitu ya. Sering dimarahi, sering dihukum itu dan efeknya negatif ke mental anak. Kenapa? Orang anak sering dimarahi itu, satu mungkin penakut. Yang kedua, enggak penakut, tapi jadi pembohong. Karena tidak ada cara untuk menghindar dari kemarahan ayah bundanya kecuali dia akan berbohong untuk menyelamatkan diri. Itu hati-hati, secara tidak langsung kita mendidik anak berbohong kalau marah-marah itu sering. Yang ketiga, mungkin anak depresi. Bisa jadi stres dan depresi, itu bisa jadi gila, nauzubillah. Atau otaknya lelet gitu ya, bahasa Sundanya dengar kalongan itu. Hati-hati. Atau anak malah jadi pemarah juga gitu. Ada anak yang sering dimarahi dia jadi pemarah, atau minder gitu ya, atau konsep dirinya rendah, itu bahaya. Maka jangan sering memberikan hukuman karena bisa membuat anak semakin kebal atau justru nekat. Yang keempat, berilah kesempatan untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki kesalahan pertama. Jadi jangan ujug-ujug dihukum gitu ya. Harus diberi kesempatan dulu, ditegur, diberi kesepakatan gitu ya, untuk tidak mengulang. Jangan dulu main marah ya, karena memang di surah Az-Zumar 39 Allah juga pemaaf. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Maka anak salah itu ya mungkin belum paham, mungkin depresi, mungkin kecewa, mungkin tertekan, mungkin ya fase psikologinya pemberontakan gitu ya. Nasihati dulu, beri kesempatan dulu, beri kesepakatan dulu, apresiasi yang baiknya gitu. Itu. Yang kelima, jangan mengancam hukuman jika tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengancam hukuman tetapi nanti kenyataannya tidak dilaksanakan, tidak konsisten gitu ya. Tidak istiqomah, bahaya karena hancur reputasi. Contoh misalnya anak pingin HP gitu ya, ngamuk gitu ya. Oleh kita, awas ya kalau ngamuk gitu. Karena ada tamu misalnya, aduh kita malu nih, ya udah nih gitu ya. Udah nanti dibeliin sama ayah. Oh, jadi si ayah itu ngasih itu kalau ada tamu. Jadi setiap ada tamu pasti bikin masalah. Atau karena anaknya ngurung di kamar gitu, tiba-tiba diketuk, ya udah tuh Neng, udah ini dibeliin. Nanti di save di file otak anak. Berarti si ayah itu, si bunda itu kalau ingin sesuatu saya harus ngurung di kamar. Atau anak misalnya mecah-mecahin piring atau apa gitu, ngamuk-ngamuk, terus ya udah ku ayah dibeliin atau udah dikasih sama ayah. Nah, nanti di save di file otaknya, oh berarti kalau ingin sesuatu berarti saya harus ngamuk-ngamuk dulu. Nah, itu bahaya. Maka harus konsisten gitu ya. Jangan dikasih. Kalau anak ngamuk, biarkan. Kalau anak nangis-nangis, biarkan. Kalau anak ngurung di kamar, biarkan. Harus konsisten karena bahaya tuh. Kita kalah tuh nanti. Kalah mental sama anak. Selanjutnya, yang nomor keenam, jagalah lisan ketika menghukum anak. Jangan sampai keluar kata-kata kotor, apalagi doa yang buruk gitu ya. Jadi ya tidak boleh seperti itu. Ya kalimat-kalimat yang punten ya, kancing, coplok segala macam lah ke anak, nggak boleh gitu ya. Ya karena itu jadi doa, ucapan orang tua itu jadi doa gitu ya. Hati-hati, dasar kamu misalnya si anak ini misalnya badung, si anak durhaka atau kalimat-kalimat yang jelek, nggak boleh. Itu jadi doa. Ya, Nabi memang bersabda begitu. Kalau Nabi SAW, innallaha la yubghidul fahish ya al-badi'u. Tidak boleh kita sampai ya berkata-kata yang jelek gitu ya. Selanjutnya yang nomor ketujuh, jangan menghukum dalam keadaan emosi dan marah ya. Laisa sadidu bisyur'ah innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jangan menghukum dalam keadaan emosi dan marah karena tidak akan adil tuh gitu ya. Bahaya tuh, bisa jadi ya anak hanya pelanggarannya sepele tapi kita luar biasa dengan sadis anak dihukum. Kenapa? Karena dalam kondisi marah, tenang dulu, difikirkan dulu, terus diukur dulu, terus ditakar dulu manfaat madarat gitu, efektif atau tidak gitu. Yang nomor ke-8, hukuman diterapkan setelah ada arahan, nasihat, penjelasan gitu ya. Sudah, yang itu semua sudah maksimal. Jangan sampai sedikit-sedikit marah, nggak boleh. Jadi hukuman itu diterapkan setelah ada arahan, nasihat, penjelasan, pemahaman. Ya dia ngulang lagi sudah itu baru gitu ya. Karena memang di hadisnya begitu, bertahap.
merintah sholat aja, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'is sinin, 7 tahun disuruh dulu. Dari 7 tuh rentangnya ke 10 tahun tuh kan 3 tahun baru dicepret. Wadribuhum itu 3 tahun tuh baru dicepret, setiap hari 5 kali diperintah sholat. 3 tahun kemudian baru dicepret. Itu berarti kan ada step by step gitu ya. Nah, artinya bertahap. Dan ke-9, jangan menghukum hal yang tidak disengaja. Anak tidak sengaja memecahkan piringnya, itu paling peringatan saja, jangan sampai ditempeleng atau apa. Anak terpleset, kadangkala ibu-ibu ya, anak jatuh bukannya ditolong malah digabrodan. Nah, itu hati-hati, tidak boleh menghukum hal yang tidak disengaja. Yang ke-10, jangan menghukum karena hal-hal sepele gitu ya, baju kotor, kaos kaki gitu ya, hilang uang receh, itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Yang ke-11, hukuman fisik adalah jalan terakhir dan harus dalam batas pendidikan gitu ya. Rasul melarang Rasulullah andor bil wajhi, tidak boleh kita memukul wajah, menempeleng, menampar ya. Cepret itu dalam Islam udah maksimal. Yang ke-12, hukumannya baiknya sesuai kesepakatan. Beda hukuman yang tidak kesepakatan, anak salah jebret. Tapi kalau kesepakatan, nak, kalau kamu melakukan lagi itu, padahal sudah ayah nasihati, kesepakatan ya, berarti kamu enggak akan dikasih uang jajan, atau kamu harus misalnya mencuci mobil, atau kamu harus anu. Jadi kesepakatan, ayah melakukan ini supaya kamu disiplin, bla bla bla. Sepakat misalnya anak, iya ya siap. Nah, nanti kalau dia melakukan kesalahan, nggak akan merasa merasa dihukum oleh orang tua, tapi sadar dia, oh iya saya yang salah gitu ya. Tiada dendam, sukarela gitu, tidak menyita energi kita juga, emosi kita. Jadi sekali lagi, pakailah 12 adab yang di atas. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang solehah, walaupun di perjalanannya harus ada hukuman, tapi hukuman sesuai dengan adab-adab Islam. Terima kasih. Saya berdoa di menjelang berbuka ini, semoga anak-anak kita semua solehah, kumpul di dunia dalam bahagia, dan kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.